Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Deepwater Horizon. Film yang dirilis tahun 2016 ini, diangkat dari kisah nyata, tentang insiden meledak dan terbakarnya sebuah kilang minyak milik Amerika di Teluk Meksiko, yang menewaskan 11 pegawai, serta mencemari lautan dengan jutaan galon minyak mentah. Bagaimana keseruannya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa pegawai kilang minyak, yang sedang mengecek pipa bor, yang sudah dilengkapi pencegah ledakan, dan penstabil tekanan. Sekilas tak ada yang aneh, namun para pegawai tak menyadari adanya kebocoran kecil, di area bawah lapisan tanah yang sedang mereka bor. Setelah itu, kita diperlihatkan pada seorang bernama Mike Williams. Dia adalah karakter utama di film ini, yang merupakan seorang teknisi di kilang minyak. Mike di sini nampak sedang menikmati masa senggang bersama istri dan anaknya, sebelum ia harus kembali ke tengah laut dan meninggalkan keluarganya untuk 3 minggu ke depan. Terlihat Mike memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia, istrinya dan sang anak nampak bangga dengan pekerjaan yang dijalani Mike di kilang minyak, meski konsekuensinya Mike mendapat sedikit sekali waktu libur. Saking bangganya, bahkan anak Mike bisa menjelaskan secara sederhana, bagaimana cara kerja pengeboran dan sebuah kilang minyak. Singkat cerita, setelah beberapa hari libur, Mike akhirnya harus kembali bekerja. Mike bekerja di sebuah perusahaan pengeboran minyak, yang bernama Transocean, dan lokasi kilang minyaknya ada di laut lepas area Louisiana, Amerika. Setelah berpamitan dengan istrinya, Mike sampai di area pangkalan udara Transocean. Di sini, ada sejumlah pegawai Transocean lain, seperti Jimmy yang merupakan manajer sekaligus penanggung jawab proyek pengeboran minyak, lalu ada juga Andrea, operator kilang minyak Transocean. Selain para pegawai dari Transocean, ada juga 2 orang bernama Sims dan juga Brian. Mereka adalah delegasi dari perusahaan bernama BP, yaitu perusahaan minyak yang membiayai juga operasional pengeboran yang dilakukan Transocean. Sims dan Brian di sini ingin pergi ke kilang minyak Transocean untuk sekedar melakukan inspeksi. Sesudah persiapan selesai, mereka semua pun akhirnya berangkat ke kilang minyak yang ada di tengah lautan. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya sampai di kilang minyak Transocean, yang diberi nama instalasi pengeboran Deepwater Horizon. Sedikit penjelasan, ada beberapa jenis kilang minyak yang biasa dibangun dalam pengeboran minyak di laut lepas, dan untuk Deepwater Horizon ini, mereka menggunakan jenis semi-submersible rig, karena dibangun di atas perairan laut dalam. Dari jauh, kilang minyak nampak seperti bangunan, tapi sejatinya kilang minyak jenis ini merupakan sebuah kapal raksasa. Tepat saat mendarat, Jimmy melihat beberapa pegawai pemeliharaan sudah diizinkan pulang. Jimmy di sini kebingungan, karena saat ditanyai, para pegawai itu tak memahami kondisinya, dan mereka hanya diminta pulang oleh otoritas dari perusahaan BP. Tak menghiraukan itu, Jimmy langsung melakukan pengecekan ke ruang kendali untuk menanyai kondisi di Deepwater Horizon selama ia tinggalkan libur beberapa hari. Di sini, ada sebuah kejanggalan, yaitu Jimmy mendapat laporan bahwa pihak perusahaan BP memaksa agar pihak Transocean yang dipimpin Jimmy segera melakukan tes tekanan, dan langsung dilanjut dengan prosedur pengeboran minyak hari itu juga. Sementara menurut Jimmy, saat ini situasi di Deepwater Horizon belum stabil, karena sebelumnya ia melihat ada masalah di lapisan semen bawah titik pengeboran, sehingga Jimmy meminta untuk menunda tes dan juga prosedur pengeboran sampai 1 atau 2 hari ke depan. Alhasil, Jimmy pun meminta Andrea dan Mike untuk pergi ke masing-masing bagian, dan menanyakan laporan kerja selama ia libur. Mike kemudian pergi ke bagian pengeboran. Di sana Mike bertanya pada para kru soal proses tes dan juga prosedur pengeboran yang diminta otoritas BP. Kemudian Jason, kepala bagian pengeboran, menjelaskan bahwa otoritas BP meminta para pegawai pemeliharaan pulang cepat dan melewati proses pemeliharaan, supaya mereka bisa langsung saja melakukan tes dan juga prosedur pengeboran. Mike langsung memberi info itu pada Jimmy melalui HT, dan saat mendengar itu, Jimmy terlihat kesal pada otoritas BP lantaran memilih melewatkan proses pemeliharaan yang sebenarnya sangat penting. Setelah memberi laporan itu, Mike langsung menghubungi sang istri lewat video call, sekedar untuk memberi kabar.
Di tempat lain, Jimmy diberitahu oleh salah satu rekannya, bahwa BP melalui 2 orang delegasinya, meminta untuk cepat menyelesaikan pengeboran di lokasi saat ini, agar mereka bisa pindah ke lokasi lain yang diakini memiliki lebih banyak kandungan minyak. Jimmy yang kesal, akhirnya mengajak Mike untuk menemui orang-orang BP. Lalu saat sampai di ruangannya, Jimmy bertemu dengan 2 orang delegasi BP, yaitu Don, dan juga Bobby. Di momen ini, Jimmy meminta penjelasan soal keputusan BP yang memulangkan tim pemeliharaan, sebelum mereka semua mengerjakan uji kelayakan dan pemeliharaan pada mesin bor serta lapisan semen di bawah. Kemudian Don menjawab, ia mengatakan kalau lapisan semen menurutnya sudah sangat kuat dan tak perlu lagi dilakukan uji apapun. Terlebih, saat ini BP sudah terlambat 43 hari dari jadwal, dan mereka terancam rugi jika proyek di Deepwater Horizon ini kembali tertunda. Jimmy seketika keheranan mendengar penjelasan dari Don, karena menurutnya uji lapisan semen dan mesin bor sangat penting bagi keselamatan semua awak yang ada di kilang minyak tersebut. Terlebih, Mike sebagai kepala teknisi juga menambahkan, bahwa ada beberapa bagian di kilang minyak itu yang rusak dan mesti ia perbaiki lebih dulu. Sampai akhirnya, jalan tengah pun diambil, Jimmy mengizinkan proses pengeboran dimulai, asalkan sebelum itu mereka harus melakukan tes tekanan pada mesin bor, dan hasilnya wajib bagus. Karena jika hasil tes tekanannya buruk, Jimmy menegaskan harus menunda proses pengeboran apapun alasannya. Hey, 6 days. Have a cookie, Bob. And it's cured. Yes. Had enough time, huh? Sesudah pertemuan itu, Don yang nampak sangat ingin sekali proses pengeboran dilakukan hari ini juga, lantas pergi ke ruangan Mike. Don yang merasa ia memiliki jabatan lebih tinggi dari Mike, lalu berusaha mengintimidasi Mike, agar Mike tidak mengganggu proses pengeboran yang ingin dilakukannya. Untungnya, Mike tidak takut, ia menggertak balik dengan mengatakan kalau ambisi yang Don miliki sangat berbahaya, karena hanya memikirkan keuntungan, dan mengesampingkan keselamatan awak yang ada di sana. Singkat cerita, sesuai kesepakatan tadi, tes tekanan mesin bor pun dimulai. Mike dan Don di sini ikut memantau tes di ruangan kendali pengeboran. Proses tes tekanan ini memakan waktu cukup lama, sampai akhirnya hasil tes mulai terlihat. Yeah. Go ahead, Jason. Dari 2 jenis tekanan yang ada, yaitu tekanan pendorong dan tekanan penghisap, untuk tekanan pendorong, nampak hasilnya kurang bagus. Alhasil, sesuai kesepakatan tadi, karena hasil tesnya buruk, maka pengeboran tak bisa dilakukan. Akan tetapi Don yang memiliki ambisi tetap bersikeras, bahwa mungkin saja ada yang salah dengan tes itu. Ia pun menjelaskan, mungkin mesin bornya atau sensor pembaca tekanan salah, sehingga memberi angka yang buruk. Jimmy di sini jelas tak setuju, karena alat sensor tak mungkin salah, ditambah Jimmy merasa Don yang hanya merupakan seorang sarjana ekonomi, bukan teknik perminyakan, tak akan mengerti bagaimana mesin bor itu bekerja. Ketegangan pun sempat terjadi antara keduanya, sampai akhirnya rekan-rekan Don dari pihak BP masuk ke ruang kendali pengeboran untuk menengahi perdebatan itu. Jalan tengah akhirnya kembali diambil, yaitu Don meminta untuk melakukan tes tekanan mesin bor sekali lagi, tapi kali ini tes hanya dilakukan pada tekanan penghisapnya saja. Jimmy sekali lagi memperingatkan bahwa tindakan ini salah dan berbahaya, tapi Don bersikeras dan mulai menyinggung soal keterlambatan kerja karena disebabkan tim yang dipimpin Jimmy, sehingga akhirnya Jimmy pun mengalah. Cannot have 1,300 and BP's well. is run that negative pressure test. Di tes tekanan yang kedua ini, Jimmy dan Mike memilih pergi dari ruang kendali pengeboran, karena mereka berdua sama-sama kesal pada sikap keras dan serakah Don. Sementara itu, tes tekanan kedua pun sudah mulai dilakukan. Saat tes kedua ini dilakukan, goncangan mesin bor nampak membuat lapisan semen di bawah bergetar hebat. Meskipun demikian, ternyata hasil tesnya menunjukkan angka yang bagus, sehingga Don meminta agar mereka segera melakukan prosedur pengeboran. Jason, selaku kepala bagian pengeboran sebenarnya nampak ragu, karena meski hasil tes tekanan penghisap memiliki angka yang bagus, tetap saja tekanan pendorong pada tes pertama tadi angkanya buruk, sehingga mereka sangat khawatir. Jason lalu meminta saran Jimmy akan hal ini,
tapi karena mereka semua seperti dipaksa oleh Don para delegasi BP, Jimmy pun akhirnya memberi izin untuk memulai prosedur pengeboran. Meski hari sudah mulai malam, tapi karena dikejar waktu, prosedur pengeboran pun akhirnya dilakukan. Semua bagian di kilang minyak di Deepwater Horizon juga mulai bekerja, dari mulai bagian pengeboran, sampai bagian penyaringan lumpur. Meski akan lembur, tapi para pegawai cukup senang, karena setelah 43 hari di sana, mereka akan segera pindah lokasi. Akan tetapi, di tengah proses pengeboran, tiba-tiba saja tekanan pada dua mesin bor melonjak naik, dan lapisan semen di bawah mulai longsor. Beberapa pegawai mulai menyadari ada hal yang tak beres, dan benar saja, akhirnya lumpur yang bercampur minyak pun menyembur dari bawah mesin bor. Him and him out of here. What is happening, gentlemen? What? Para pegawai di bagian pengeboran berusaha secepat mungkin menutup katup bor, agar buncahan minyak dan lumpur bisa berhenti. Hasilnya, mereka sempat berhasil meredakan buncahan lumpur dan minyak itu. Akan tetapi, tekanan di bawah air sudah sangat tinggi, ditambah lapisan semen juga ternyata sudah hancur, sehingga buncahan minyak dan lumpur kali ini tak hanya membuncah di bagian pengeboran, tapi juga sampai ke bagian penyaringan lumpur. Buncahan kedua yang jauh lebih besar kemudian muncul dan menghancurkan satu katup mesin bor, serta banyak bagian di kilang minyak itu, bahkan beberapa pegawai pun terluka. Kondisi sangat kacau, lumpur dan minyak terus membuncah layaknya air mancur raksasa. Para pegawai di bagian pengeboran juga mulai panik, sementara usaha mereka menutup katup kedua pun tak berhasil, bahkan kali ini gas beracun juga mulai muncul bersama dengan buncahan minyak dan lumpur. Gas beracun juga kemudian masuk dan mulai memenuhi area kilang minyak, serta mulai membuat beberapa alat elektronik di sana error. Sampai akhirnya, alarm bahaya berbunyi tanda kilang minyak akan segera meledak. Dan benar saja, ledakan sangat besar muncul, menimbulkan kebakaran hebat di sebagian kilang minyak di Deepwater Horizon. Kapal tongkang pengangkut lumpur di dekat sana, yang bernama Bangston, untungnya sadar dan langsung mendekat untuk membantu. Mereka juga langsung mengirim sinyal bantuan pada pihak Angkatan Laut, tapi karena letak kilang minyaknya sangat jauh, butuh waktu hampir 1 jam bagi mereka, untuk bisa sampai ke sana. Sesudah ledakan, Mike yang tadi sebenarnya sedang menghubungi sang istri untungnya masih selamat, karena ia ada di area yang jauh dari ruang pengeboran. Dengan kondisi terluka, Mike langsung berusaha keluar dari ruangan yang sudah hancur itu. Dalam usahanya keluar, Mike sempat membantu satu pegawai yang terluka agar bisa ikut keluar dari sana. Sementara di ruang kendali, Andrea dan rekannya, yaitu Kucheta, berusaha keras menstabilkan kilang minyak agar tidak tenggelam setelah ledakan tadi. Di waktu bersamaan, para awak kapal tongkang Bangston mulai meluncurkan beberapa skoci untuk melakukan evakuasi pada awak dan pegawai di Deepwater Horizon. Sedangkan di tempat lain, Jimmy yang sebelum ledakan sedang mandi, akhirnya juga tersadar meski kondisinya mengalami luka yang cukup serius. Proses evakuasi pun sudah dimulai, orang-orang yang terluka menjadi prioritas untuk diselamatkan lebih dulu ke skoci. Sementara, Mike setelah menolong satu pegawai, sadar bahwa Jimmy masih ada di dalam, sehingga ia pun sesegera berusaha menjemputnya. Melewati lorong gelap bermodalkan senter, Mike akhirnya berhasil menemukan Jimmy yang nampak kesulitan berjalan. Alih-alih pergi ke skoci, Jimmy yang merasa bertanggung jawab atas insiden ini, meski dalam kondisi luka parah, ia meminta Mike untuk diantar ke ruangan kendali, agar ia bisa memutus mesin bor, dengan tujuan minyak, lumpur, dan gas bisa berhenti keluar. Sementara di darat, saat ini awak militer dan juga tim penyelamatan sudah bergegas menggunakan helikopter, menjemput para korban di Deepwater Horizon. Kembali ke Mike dan Jimmy, mereka berdua yang melewati area pengeboran, bertemu beberapa kru pengeboran yang masih selamat, namun salah satunya dalam kondisi buruk, karena kakinya terjepit besi. Situasi makin runyam, tatkala listrik dan saluran komunikasi di sana juga mulai tak berfungsi. Sementara istri Mike di rumah, nampak khawatir dengan kondisi suaminya,
ia pun mulai menelepon beberapa rekan dan pihak berwenang untuk menanyakan kondisi sang suami. Pada momen lain, Don, biang kerok dari insiden ini ternyata masih selamat, dan ia masuk ke ruang kendali tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun. Di waktu bersamaan, salah satu sekoci penyelamat hampir saja hancur tertimpa derek raksasa. Untungnya salah satu pegawai bernama Del berkorban untuk menghentikan derek besar itu agar rekan-rekannya selamat, meski Del sendiri akhirnya harus meninggal terjatuh dari ketinggian. Singkat cerita, Jimmy bersama Mike akhirnya sampai di ruang kendali. Di sini Jimmy bertemu dengan Don, tapi meski sangat emosi pada Don, Jimmy memilih tenang dan fokus untuk mengendalikan situasi. Sebagai pihak paling berwenang di ruang kendali, dalam keadaan terluka, Jimmy langsung berinisiatif memutus mesin bor, sesuai rencananya tadi. Sayangnya, tekanan dari buncahan minyak dan lumpur tak berhenti keluar, meski mesin bor sudah diputus, sehingga api juga terus membesar. Tak kehabisan akal, Jimmy pun berencana untuk menstabilkan pipa bor, dengan tujuan agar pipa tak meledak dan menenggelamkan mereka di sana. Namun, karena saat ini listrik tak berfungsi, Jimmy meminta Mike untuk pergi ke mesin generator menyalakan kembali daya listrik. Sesampainya di ruang mesin generator, Mike langsung menyalakan kembali listrik, dan di ruang kendali, Jimmy langsung berusaha menstabilkan pipa bor di bawah. Sayangnya, usaha ini juga tak berhasil karena pipa sudah dalam kondisi panas, sehingga ledakan besar kembali muncul, dan kali ini membuat kilang minyak di Deepwater Horizon benar-benar harus segera ditinggalkan. Ironisnya, saat Jimmy, Andrea, Kuchta, dan dua pegawai lain yang tersisa akan naik ke sekoci, mereka terlambat karena sekoci itu sudah dipakai semua. Untungnya, masih ada satu kapsul berisi perahu karet yang bisa mereka pakai, sehingga dengan cepat mereka langsung memakainya. Sayang sekali, Mike dan Andrea tak bisa ikut naik ke perahu karet itu, karena sebuah ledakan memutus talinya sebelum mereka naik. Alhasil, Mike dan Andrea tertinggal sehingga mereka harus mencari jalan keluar lain. Berusaha tidak panik, Mike mengajak Andrea naik ke anjungan paling atas. Di sana Mike meminta Andrea melompat ke air untuk bisa melewati api, sebelum kilang minyak itu runtuh. Andrea yang gemetaran sayangnya tak berani melakukan itu, sehingga Mike terpaksa harus mendorongnya. Pada akhirnya, di saat-saat terakhir, Andrea dan Mike bisa melompat ke air tepat saat kilang minyak itu kembali meledak dan hancur. You hear me? You want to stay here? John, do what you want. You know what? Setelah sampai di air, Mike dan Andrea untungnya bisa ditemukan dengan cepat oleh tim evakuasi, sehingga mereka berdua pun selamat. Sesudah itu semua, di atas kapal Bangston, Jimmy sebagai manajer di Deepwater Horizon mulai mengabsen para pegawainya. Di sini, akhirnya diketahui kalau hampir semua kru di bagian pengeboran tak selamat karena insiden tersebut. Dari kejauhan, Jimmy pun memandangi Don dengan penuh amarah, karena ambisi dan keserakahan Don serta para delegasi BP lah, bencana mengerikan ini terjadi, dan Jimmy harus kehilangan banyak pegawainya. Tak lama, Jimmy mengajak semua pegawai di sana berdoa untuk para korban, sekaligus mengucap syukur karena mereka masih ada yang diberikan keselamatan, dan tak lama dari itu, tim evakuasi dari pihak militer Angkatan Laut pun datang. Beberapa hari setelah bencana di kilang minyak di Deepwater Horizon, Mike yang selamat, nampak memiliki beban psikis dan rasa trauma besar, karena ia harus melihat langsung rekan-rekan kerjanya tak selamat. Terlebih, setelah kejadian itu, beberapa kerabat korban juga nampak menyalahkan Mike, padahal Mike jelas tak tahu apapun dalam insiden ini. Untungnya, Mike masih memiliki keluarga kecil yang terus memberikannya dukungan. Di momen ini, kita juga bertemu beberapa korban selamat lain, seperti Caleb, Andrea, dan sang manajer, Jimmy, yang semuanya juga nampak menanggung beban psikis dan trauma seperti Mike.
Di penghujung film, kita diperlihatkan dengan sebuah narasi mengenai sosok Mike, Andrea, dan Jimmy di dunia nyata, yang mana mereka semua kecuali Jimmy, dikabarkan berhenti bekerja di industri minyak semenjak insiden itu. Lalu, ada juga rekaman asli jalannya sidang dari insiden di Deepwater Horizon. Sidang kasus ini dimulai di tahun 2010 dan berhenti di tahun 2015, lalu sosok Don dan juga Bobby dari delegasi BP pun dijatuhi hukuman, karena dinilai jadi yang paling bertanggung jawab atas insiden mengerikan ini. Disebutkan juga, bahwa kebakaran di kilang minyak Deepwater Horizon berlangsung hingga 85 hari lamanya, menewaskan 11 pegawai, menumpahkan sekitar 210 juta galon minyak yang mencemari Laut Teluk Meksiko, hingga membunuh puluhan ribu biota laut di area itu, dan disinilah film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film Deepwater Horizon. Sebuah film thriller disaster yang sangat menegangkan, karena berdasarkan kisah nyata dari sebuah insiden kebakaran kilang minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika. Gue sendiri bisa kasih film Deepwater Horizon ini nilai 7,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue saran, kritik, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.